Selamat bertemu kembali. Pada hari ini saya akan membahas materi mengenai hipotesis penelitian. Kita ketahui bersama bahwa penelitian dibagi ke dalam dua kategori. Ada penelitian yang bersifat kualitatif dan penelitian yang bersifat kuantitatif. Untuk penelitian kuantitatif, pasti dibutuhkan hipotesis penelitian. Sementara untuk penelitian yang bersifat kualitatif, belum tentu dibutuhkan hipotesis penelitian. Atau jika pun diperlukan sebuah hipotesis dalam penelitian kualitatif, maka hipotesis yang dibuat adalah berupa hipotesis tentatif atau yang biasa disebut juga dengan hipotesis kira-kira. Nah, dalam penelitian kuantitatif, keberadaan hipotesis dipandang sebagai suatu komponen yang penting di dalam penelitian. Oleh sebab itu, kita akan membahas mengenai hipotesis pada saat ini. Yang pertama yang akan kita bahas adalah mengenai definisi hipotesis. Hipotesis adalah suatu penjelasan sementara atau jawaban yang bersifat sementara tentang perilaku, fenomena, atau keadaan tertentu yang telah terjadi atau akan terjadi. Atau dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa hipotesis merupakan jawaban yang bersifat sementara yang disusun oleh peneliti yang kemudian akan diuji kebenarannya melalui penelitian yang dilakukan. Nah, hipotesis sendiri dibentuk berdasarkan kerangka konseptual. Ada beberapa bentuk kerangka konseptual yang sering kita jumpai. Yang pertama adalah bentuk kerangka konseptual dengan menggunakan uji analisis regresi linear sederhana. Jika penelitian yang kita lakukan terdiri dari dua variabel, yaitu satu variabel bebas dan satu variabel terikat, maka kita bisa menggunakan uji analisis regresi linear sederhana, sehingga bentuk kerangka konseptualnya adalah sebagai berikut, yaitu X terdiri dari 1 dan 1Y. Sementara, jika penelitian yang kita lakukan terdiri dari lebih dari satu variabel bebas, maka kita bisa menggunakan uji analisis regresi linear berganda, yaitu terdiri dari dua variabel bebas atau lebih dan satu variabel terikat. Satu lagi bentuk kerangka konseptual yang juga sering digunakan adalah menggunakan uji path analysis atau analisis jalur. Uji analisis jalur ini dilakukan jika antara variabel bebas, yaitu X1 dan X2, terdapat korelasi ataupun hubungan untuk bisa mempengaruhi variabel terikat. Itulah sebabnya dalam gambar kerangka konseptual untuk analisis jalur akan dibuat garis yang menghubungkan antara variabel bebas yaitu X1 dan X2. Nah, apapun yang Anda putuskan untuk menjadi bentuk kerangka konseptual, maka selalu harus berdasarkan pada teori. Begitupun jika Anda menggunakan path analysis, maka Anda harus memiliki landasan teori yang menyatakan bahwa antara variabel bebas yaitu X1 dan X2 memang memiliki korelasi ataupun hubungan. Jika tidak ada teori yang menyatakan ada korelasi antara X1 dengan X2, maka Anda memakai uji regresi linear berganda. Yang berikutnya yang akan kita bahas adalah mengenai perumusan sebuah hipotesis. Untuk merumuskan hipotesis penelitian, maka harus dipenuhi keempat unsur berikut ini. Yang pertama, hipotesis dinyatakan sebagai kalimat yang berupa pernyataan atau dalam bentuk pernyataan yang deklaratif. Artinya, ketika Anda merumuskan sebuah hipotesis, maka kalimat yang Anda bentuk adalah kalimat berupa pernyataan, bukan pertanyaan, sehingga tidak ada kata tanya di dalam perumusan hipotesis. Yang kedua, hipotesis melibatkan minimal dua variabel penelitian, yaitu terdiri dari minimal satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Yang ketiga, di dalam perumusan hipotesis, maka di dalamnya akan mengandung suatu prediksi mengenai penelitian yang akan dilakukan. Yang keempat,
Perumusan hipotesis haruslah dapat diuji dengan menggunakan alat uji analisis. Yang berikutnya yang akan kita bahas adalah jenis-jenis hipotesis. Hipotesis dapat dibagi ke dalam dua kategori. Yang pertama, ada yang namanya hipotesis kerja, atau yang biasa disebut dengan hipotesis alternatif, atau yang biasa disingkat HA. Hipotesis kerja menyatakan adanya hubungan antara variabel bebas atau X dengan variabel terikat ataupun Y. Atau bisa juga menyatakan ada perbedaan antara dua kelompok. Nah, contoh rumusan hipotesis kerja yang bisa kita buat adalah yang pertama, dengan menggunakan kata jika, maka kita harus memasangkan dengan kata maka. Misalnya, jika orang banyak makan, maka berat badannya akan naik. Atau kita juga bisa membuat rumusan hipotesis kerja dengan kata ada, perbedaan antara dengan kalimat penghubung dan. Contohnya, ada perbedaan antara penduduk kota dan penduduk desa dalam cara berpakaian. Atau yang ketiga, yang biasa kita pakai untuk merumuskan hipotesis penelitian, yaitu kata ada pengaruh yang kita pasangkan dengan kata terhadap. Contohnya, ada pengaruh makanan terhadap berat badan. Nah, jenis hipotesis yang kedua adalah hipotesis nol atau yang biasa disingkat dengan H0. Hipotesis nol sering juga disebut dengan hipotesis statistik karena biasanya dipakai dalam penelitian yang bersifat statistik, yaitu dengan menggunakan perhitungan statistik. Hipotesis nol menyatakan bahwa tidak ada perbedaan antara dua variabel atau tidak ada pengaruh antara variabel bebas, yaitu X, terhadap variabel terikat ataupun Y. Pemberian nama hipotesis nol atau juga hipotesis nihil dapat dimengerti dengan mudah karena tidak ada perbedaan antara dua variabel. Atau dengan kata lain, selisih dari variabel pertama dengan variabel kedua adalah nol atau nihil. Nah, rumusan hipotesis nol dapat dibuat dalam bentuk seperti berikut. Yang pertama bisa digunakan kata tidak ada perbedaan antara yang dipasangkan dengan kata penghubung dengan. Contohnya, tidak ada perbedaan antara mahasiswa tingkat pertama dan mahasiswa tingkat kedua dalam disiplin kuliah. Atau kita juga bisa membuat rumusan hipotesis yang banyak dipakai seperti ini. Tidak ada pengaruh yang dihubungkan dengan kata penghubung terhadap. Misalnya, tidak ada pengaruh jarak dari rumah ke kampus terhadap kerajinan mengikuti kuliah. Nah, itulah dia kedua jenis hipotesis. Yang bisa kita tangkap adalah bahwa hipotesis yang sering kita lakukan atau yang kita buat dalam penelitian adalah hipotesis kerja, yaitu hipotesis HA. Hal ini bisa dibuat karena memang alasan kita membuat hipotesis itu menggunakan hipotesis kerja karena adanya teori dan juga penelitian terdahulu yang mendukung kita untuk berani membuat bentuk hipotesis kerja ataupun HA. Yang berikutnya adalah karakteristik hipotesis. Nah, hipotesis penelitian harus memiliki keempat karakteristik berikut. Yang pertama, yaitu konsisten dengan penelitian sebelumnya. Itu sebabnya ketika Anda membuat karya ilmiah ataupun penelitian, Anda diwajibkan untuk mencari penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian Anda. Yang kedua, karakteristik hipotesis haruslah memiliki penjelasan yang masuk akal atau yang diterima secara logis. Yang ketiga, hipotesis harus dapat diperkirakan dengan cara yang tepat dan juga terukur. Dan yang terakhir, hipotesis haruslah dapat diuji kebenarannya. Nah, pengujian hipotesis adalah suatu tahapan dalam proses penelitian di dalam rangka menentukan jawaban apakah memang hipotesis yang Anda susun di awal penelitian itu dapat diterima ataupun ditolak. Nah, pada saat ini yang saya bahas adalah pengujian hipotesis dengan menggunakan uji analisis regresi linear berganda. Hal ini dikarenakan banyak sekali peneliti yang melakukan penelitian dengan menggunakan
uji analisis regresi linear berganda. Adapun tiga jenis pengujian hipotesis yang biasanya digunakan dalam uji analisis regresi linear berganda. Yang pertama adalah uji T atau uji parsial, yaitu menunjukkan seberapa jauh pengaruh antara variabel bebas secara parsial menerangkan variabel terikat. Sementara yang kedua adalah uji F, yaitu untuk mengetahui apakah variabel bebas secara bersama-sama ataupun secara serentak berpengaruh terhadap variabel terikat. Dan yang terakhir adalah uji koefisien determinasi, yaitu bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel dependen yang biasa dibuat dalam bentuk persentase. Nah, jika Anda melakukan penelitian dengan menggunakan analisis regresi linear sederhana, maka tidak perlu dilakukan pengujian secara simultan atau uji F. Anda cukup melakukan pengujian secara parsial, yaitu uji T, disebabkan karena variabel bebas yang Anda miliki adalah satu. Nah, hal penting yang mau saya sampaikan saat ini adalah banyak sekali peneliti pemula, yaitu mahasiswa, yang memiliki kekeliruan anggapan bahwa apabila penelitian yang sudah dilakukan tidak mendukung hipotesis yang sudah disusun, atau dengan kata lain, bagaimana jika hipotesis penelitian ketika diuji, hasilnya menyatakan bahwa hipotesis ditolak atau tidak terdapat pengaruh. Maka banyak mahasiswa yang merasa apakah penelitian saya gagal, atau sebaliknya ada juga anggapan yang menyatakan bahwa jika hipotesis kita diterima, maka penelitian kita adalah penelitian yang sangat sukses. Nah, sebenarnya anggapan itu adalah salah. Yang penting di dalam sebuah penelitian adalah bahwa mengetahui variabel mana yang berhubungan dan variabel mana yang tidak berhubungan. Apabila nantinya ketika Anda meneliti, ternyata hipotesis Anda ditolak, maka Anda perlu melakukan revisi dari segi teori ataupun revisi-revisi yang berkaitan dengan hipotesis, atau juga dapat memunculkan hipotesis yang baru. Jadi sebenarnya uji hipotesis memiliki kontribusi yang besar terhadap pengembangan ilmu manajemen dan juga ekonomi, terutama melalui perluasan, penyaringan, ataupun revisi-revisi teori. Demikian hasil pemaparan saya mengenai materi hipotesis penelitian pada saat ini, dan semoga apa yang saya sampaikan dapat dimengerti dan bermanfaat bagi yang mendengarkan. Terima kasih.